menyatu karena kita ada juga playground di sini. Nanti kita juga sediakan memang ada kantor untuk pengurus segala macamnya, terus ada tempat pujasera segala macamnya, semua ada di satu lingkungan masjid di sini gitu. Iya, oke. Untuk pembangunan Masjid Raya Insani ini, itu prosesnya kita sedang melengkapi izin-izin untuk IMB-nya. Di samping itu kita juga akan mulai melakukan stake out penitikan di lokasi, dan ini akan rencananya insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan mulai secepatnya untuk proses pembangunan sambil kita melengkapi izin mendirikan bangunannya. Nah, itu. Tahu untuk luas dari masjid sendiri berapa, Pak? Luas masjid ini sendiri ini kan kita rencanakan dibangun 2 lantai ya. 2 lantai bangun ini dengan luasnya 580 meter persegi. Dan itu kita rencanakan mampu menampung jamaah 1.000 jamaah. Itu masjid ini. Kalau untuk desain sendiri lebih ke maksudnya Ya. masjid pada umumnya atau emang ada desain khusus atau lebih yang modern atau seperti apa? Oke, masjidnya ini kita buat sebagai ikonik ya. Konsepnya kita tetap sama seperti hunian yang ada di sini. Itu kita membuat konsepnya konsep Timur Tengah desainnya. Seperti yang kita lihat itu ya, desainnya kita mengadopsi seperti masjid-masjid yang ada di area Timur Tengah gitu. Itu konsep bangunannya. Jadi bangunan ini, masjid ini itu akan menyatu dengan seluruh kawasan hunian di sini ya, Mas. Itu. Berarti kalau untuk itu emang kalau dari konsep sendiri emang Ya. ada mungkin ada kayak ngelihat dari desain dari Timur Tengah atau emang pikiran pengennya sendiri atau seperti apa sih, Pak? Ya, itu desainnya, awal mula desainnya itu terinspirasi kan dari kawasan Muslim yang ada di situ, gitu. Dan kita juga menjadi salah satu hunian yang memiliki tema konsep Islami terbesar di Kota Tangerang. Nah, jadi dari pemikiran itu kita buat kawasan ini memang betul-betul sebagai kawasan Islami. Nah, jadi konsep desainnya juga kita ambil dari sana, dan kita berharap ini memang jadi satu ikon yang memang di daerah Kota Tangerang ini memang belum ada masjid seperti itu. Ada nggak dari campur tangan dari Pak Reno sendiri mungkin taman ini untuk? Oh iya, beliau juga menyumbang ide dan pemikiran. Gimana sih ini masjid yang akan dibentuk, itu juga beliau sangat membantu sekali untuk ide-idenya seperti apa sehingga kawasan ini memang benar-benar tercipta dan terbentuk seperti apa yang kita rencanakan di ide awalnya. Itu benar sekali, Pak Reno juga banyak sekali menuangkan ide-idenya untuk konsep pembangunan di sini. Itu. Kenapa akhirnya memilih untuk tempatnya di sini, Pak? Apa mungkin mungkin di sini harus lebih banyak masjid atau seperti apa? Enggak, tempatnya di sini kan karena kita itu dari beberapa tempat yang sudah kita bangun ya, itu kita selalu ada masjid di dalamnya. Di dalam kawasan yang kita bangun itu pasti ada masjid di dalamnya. Dan kenapa juga kita tempatkan di sini Masjid Raya? Ini salah satu masjid yang terbesar ya dari yang kita buat dari tempat-tempat kita yang lain, dan kita taruh di bagian depan ini itu juga menjadi satu ikon bagi kita. Itu tujuan kita, ini ikon kita, ikon dari Insani ini. Dan juga yang warga yang tinggal di sini maksudnya di sini gitu. Iya, betul. Di sini tempatnya juga di depan, aksesnya juga cukup
luas, cukup nyaman. Kalau kita punya hajat yang besar yang bisa menampung mendatangkan orang sampai ratusan atau 1.000 orang seperti kapasitas yang kita rencanakan, ini areanya juga masih cukup luas ya, gitu. Aksesnya, parkirnya semua kita tata di sini juga masih cukup mumpuni. Ini kan 2 lantai Bapak ya. Iya betul. Konsepnya juga dari timur kayak seperti masih timur tengah juga nih. Iya betul. Mungkin kalau untuk biayanya mungkin butuh berapa sih? Kalau biayanya itu keseluruhannya itu ini juga kita masih hitung secara detail ya, karena dari konsep arsitekturnya juga gitu kan, kita juga harus membandingkan seperti apa nih yang mau kita ambil nih, bahan-bahannya dari mana nih, supaya menjadi benar-benar menjadi konsep atau menjadi desain seperti yang kita impi-impikan gitu kan. Makanya untuk anggaran pastinya itu masih kita hitung terus secara pasti itu untuk anggaran. Perkiraan kan ada perkiraan mungkin namanya masih desainer mungkin ada perkiraan mungkin. Iya, perkiraannya mungkin ya sekitar 5 M ke atas lah untuk ini. Itu maksudnya udah jadi atau Iya, ada yang sudah jadi, itu kemungkinan ya sekitar itu plus minusnya lah gitu. itu bedanya masjid ini mungkin kalau di luar kan udah bentuk kayak gitu modern, mungkin dalamnya apa mungkin beda Pak, entah itu ada kaligrafi atau lampu atau seperti apa mungkin. Kalau dalamnya itu benar-benar kita tuh menganut arsitektur Timur Tengah. Oke. Iya, jadi kawasan dalamnya, kaligrafinya semuanya kita membuat konsep seperti itu. Jadi orang masuk ke dalam masjid ini ya suasananya ya seperti masjid-masjid di daerah-daerah situ gitu loh. Jadi itu yang membedakan konsep masjid yang kita buat ini gitu. Kalau dari Pak Reno sendiri kan tadi bilang ada ngasih arahan juga untuk bentuknya, mungkin ada lagi nggak arahan lainnya mungkin, entah itu apanya atau apanya mungkin Pak. Oh banyak kalau Pak Reno mengarahkan gimana dengan interior dalamnya gitu kan, bagaimana kita menata kawasan di sekitar masjidnya gitu kan supaya menyatu, karena kita ada juga playground di sini. Nanti kita juga sediakan memang ada apa namanya kantor untuk pengurus segala macamnya, terus ada tempat pujasera segala macamnya, semua ada di satu lingkungan masjid di sini gitu. Dan beliau juga mengarahkan gimana supaya bisa menyatukan semuanya. Nah, ide-ide dari Pak Reno. Tadi akan dibangun secepatnya mungkin pada tahun ini atau seperti apa? Itu perencanaan kita ya bisa bulan ini atau bisa 2 bulan berikutnya, tergantung dari cepatnya keluar IMB kita. Tapi kalau untuk targetnya mungkin selesai di pertengahan 2002, sekarang kan 2025. 2005 ya. Apa 2000 kita menargetkan insya Allah masjid ini sudah bisa berdiri dan bisa digunakan oleh masyarakat di sini di tahun 2026. 2026 berarti 3 bulan lagi ya PR-nya kan? Ya 3 bulan lagi. Iya kan? Ini kan mulainya, tapi di 2026 itu mungkin akhir ya. Oke. Kita bangunnya itu ya, kita butuh waktu 1 tahun lah untuk membangun ini kalau tidak ada kendala gitu. Tapi sebenarnya target yang kita rancang itu untuk kesempurnaannya itu 2007. iya 2027 gitu. Tapi kalau semuanya berjalan dengan mulus, dengan lancar, ya kita berharap 2026 ini juga bisa akhir di 2026 bisa kita gunakan. Udah bisa gunakan. Iya. Kalau untuk pemakaian mungkin 2027 mungkin di awal tahun atau di pertengahan tahun. Iya bisa. Jadi kan kita juga ingin segala sesuatunya itu sempurna ya, dari sisi arsitek, sisi bangunan, kenyamanan segala macamnya sempurna gitu. Jadi warga yang nanti akan menggunakan fasilitas masjid ini juga merasa nyaman menggunakannya. Berarti kalau untuk masjid ini biasanya udah sepaket dari komplek ini Pak ya? Iya betul, sudah sepaket. Jadi Ini kita mengarah ke barat ya, saya mengarah ke barat, jadi kiblat ini ada di arah sini, jadi dia menghadap ke butik, kantor pemasaran kita, itu arah kiblatnya. Nah selanjutnya area ini adalah area yang akan dibangun seluruhnya untuk area kawasan masjid. Jadi yang kita buat ini, yang hitam ini, aspal ini adalah bangunannya keseluruhannya. Gitu. Nah sisi yang di belakang itu nantinya adalah sarana parkir, terus kantor pengurus segala macamnya ada. Betul, area di sana sampai ke depan sana, sampai ke belakang sini itu area parkirnya. Pintu depan masjidnya ada di sini. Iya, jadi dia masuk di belakang sini. Nah, sesuai dengan gambar rencananya ya, itu ya bisa dilihat gambar rencananya. Nah itu masuknya dari belakang kalau yang itu.
gambar seperti itu ada di sebelah sini. Masuknya kita dari sini. Nah, ini adalah gambar dari sisi depannya, depan masjid. Ini menghadap ke arah sana. Jadi ke Jalan Boulevard, inilah tampilannya masjid kita. Berarti Gitu. namanya Masjid Raya Insani. Masjid Raya Insani namanya. Pak, mungkin emang dari Mas Reno sendiri namanya Masjid Raya Insani atau Iya betul. Jadi Pak Reno juga dari jajaran komisaris dan segala macamnya itu menyepakati bahwa ini kita membuat ini dengan nama Masjid Raya Insani. Karena pemukiman yang ada di sini yang kita bentuk ini adalah Villa Rizky Insani. Gitu. nama Insani mungkin ada makna tersendiri mungkin dari nama Masjid Raya Insani mungkin. Wah, kalau makna-maknanya tersendiri ya memang itu ide langsung dari beliau ya Pak Reno, maknanya seperti apa mungkin beliau bisa lebih detail untuk menjelaskan itu. Boleh tunjukin itu pas kemarin Iya, bertemu. oke. Nah, kemarin Jumat itu tanggal 3 ya, tanggal 3 itu kemarin kita sudah meletakkan batu pertama. Itu yang melakukan peletakan batu pertama itu. Yang pertama dari Pak Reno Barak sendiri, yang kedua itu dari Pak Ecal, terus yang ketiga ada Pak Sahnan selaku komisaris, yang keempat itu Pak siapa? Agak lupa saya ya. Pak Husen yang sebagai komisaris beliau. Dan ini posisi peletakan batu pertamanya ya. Nah, ini beliau. Apa ini pas tepat apa ini mungkin? Nah, ini adalah titik pusat masuknya, Mas. Oh, pintu depan ya. Pintu depan. Pintu depan masuknya kita letakkan di sini, titik stake outnya ada di sini, dan nantinya di sini juga peresmiannya, prasasti peresmiannya akan kita letakkan di sini. Nah, jadi inilah titiknya tempat di mana nanti peletakan batu pertama sekaligus tempat prasasti peresmiannya. Itu ada di sini. Berarti istilahnya ini tinggal dibangun saja, tinggal nunggu Betul. proses berkas-berkasnya atau Pak? Betul, dan itu juga sedang diproses gitu. Makanya sambil menunggu proses itu kita akan melakukan penitikan di sini. Kita stake out titik-titiknya di mana kolom-kolom utamanya, di mana itu kita dalam minggu-minggu ini kita sudah bisa lakukan itu. Mungkin Pak ada berkas yang Bapak pengen tunjukin mungkin Ya. ke pemirsa. Mungkin apa? Mas saya pegang mic putar Pak. Ya. Sebagai informasi. Sebagai informasi, nah ini bisa dilihat bahwa peletakan batu pertama itu posisinya ada di sini ya. Oh, depan ya. Di depan sekali. Ini posisinya, ini adalah lantai 1. Lantai 1 ini fungsinya sebenarnya kita gunakan sebagai area serbaguna, area mengaji. Itu anak-anak dia ada di sini, area di sini. Di lantai 1. Nah, kalau kita lihat gambarnya dia di lantai 1 di bawah itu kita buka. Memang ini masjidnya terbuka semua. Di lantai 1 kita buka. Nah, di situ anak-anak tempat mengaji segala macamnya itu ada di lantai 1 di bawah. Sedangkan untuk lantai 2 itu pure tempat ibadah. Gitu. Jadi orang beribadah pun misalkan sholat asar atau segala macamnya, orang ingin sholat atau gimana, anak-anak mengaji di bawah, mereka ibadah tidak terganggu, itu maksudnya. Nah, itu di lantai 1. Nah, ini lantai 2-nya. Ini lantai 2-nya, ini denahnya ya, lantai 2. Nah, ini memang tempat ibadah kita, dan ini adalah mimbar imamnya di sini. Itu posisinya. Lantai 2 ya. Lantai 2. Itu belakangnya apa nih Pak tempat ini? Nah, ini tangganya nih. Oh, pakai Ya tangga. Dia kita ke lantai 2 tangga. pakai 2 tangga atau 1 tangga? Kita pakai tangga ini 2 kiri kanan. Oh, karena Jadi ini tangga 2 kiri kanan ini dia turun ke bawah, tangga yang tengah ini dia naik ke atas. Jadi konsepnya ini yang bawah ini, yang di bawah ini kayak underground ya. Dia agak turun gini, jadi dia dari sana itu dia turun ke bawah, nanti ke atas itu dia naik. Seperti itu gambarnya. Gitu. Jadi ini kan ada peletaran itu makanya ke arah itu dia turun lagi, nanti dari sini nih kita gali lagi dia turun lagi areanya. ada lagi informasinya. Itu aja sebenarnya ya kalau untuk gambar Parkiran teknisnya. mungkin butuh kalau mobil maksimal berapa mobil Pak? Kalau parkiran kita punya areanya sangat luas untuk parkiran di sini, dan itu bisa menampung lebih dari
100 mobil ya, yang penting kita tata ya. Ya karena di belakang ini ada, di area depan ada, terus di samping sini ada. Itu banyak area yang nanti jikalau memang Masjid Raya ini punya hajat atau punya acara yang melibatkan banyak jamaah, itu nanti kita sudah siapkan di mana alokasi-alokasi dan titik-titik bagi jamaah untuk meletakkan kendaraannya. Kalau motor di sini semua Pak ya, di area masjid. Motor di area masjid. Total berapa biasanya untuk motor sendiri mungkin? Kalau motor itu, wah ini bisa ratusan juga ya kalau motor. Pak ini kan perkirakan 5M tadi, mungkin yang bikin Iya. beda mungkin karena bentuknya cukup mahal atau emang arsitek apa bentuk ininya? Arsitekturnya, dan itu memang perkiraan di awal kita segitu ya. Dia bisa juga meningkat nanti, bisa lebih tergantung interior apa yang kita isi di dalamnya. Nah interior ini kan tampilan yang megah seperti apa itu kan tergantung dari interiornya, dan kita nanti akan menetapkan interior yang mana yang kita gunakan ini, dan itu akan mempengaruhi budget berapa ini budgetnya. Tapi kalau untuk konsep awal bangunan itu berdiri ya sekitar segitu dia. Gitu. Tapi untuk finishing yang lain-lainnya bisa jadi lebih besar dia dari itu. Kalau lebih besar mungkin kan ada mungkin maksimal segini. Wah itu nanti nggak ada berjalannya waktu, nanti jajaran direksi dan Pak Reno sendiri misalkan ada sesuatu keinginan untuk seperti apa di tengah perjalanan pembangunannya gitu kan. Yang penting kalau untuk buat masjidnya dulu 5M ya. Iya sekitar segituan. Betul. Kita juga tahu informasinya itu malam yang mendarat. Menurut Mas ada lagi nggak untuk gambarnya atau sih? Kita juga tahu informasinya itu malam yang mendarat.